Halo semuanya, kembali lagi sama aku Aji di Learning My Skill. Kali ini kita akan membahas mengenai writing structure materi ketiga ya. Jadi setelah sebelumnya di video-video sebelumnya kita belajar tentang writing structure yang pertama, writing structure yang kedua. Sekarang kita akan langsung lanjut ke materi writing structure yang ketiga. Hari ini kita belajar apa aja di video ini. Nah, akan kita bahas kali ini ya, hati-hati. Dan ini juga harus butuh fokus dari kalian semuanya supaya kalian bisa untuk memahami materinya dengan baik. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai relative clause, noun clause, adverbial clause. Nanti juga akan ada practice, practice, dan juga practice. Nanti akan latihan ya. Oke. Nah, yang pertama ada relative clause. Relative clause itu apa sih? Jadi relative clause ini bisa juga disebut sebagai adjective clause ya. Adjective itu kalau misalkan buat kalian yang belum tahu, dia itu adalah kata sifat. Ya, kata sifat itu apa? Kata sifat itu dia menjelaskan kata benda. Jadi ada kata benda, nanti itu dia dijelaskan sama kata sifat, yaitu dia berteman tuh, ya. Berdua ini berteman semuanya ya. Nah, dan juga nanti untuk di klausanya, jadi kita akan belajar tentang klausa ya. Sebelum lebih lanjut kita bahas mengenai klausa, aku mau jelasin dulu nih. Kalau dalam bahasa atau dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu ya, kan paling kecil tuh dia atau paling sederhana itu tersusun dari yang namanya kata dulu kan, gitu kan, atau word atau kata-kata gitu ya, words. Terus kata-katanya bergabung, dia namanya phrase atau frasa. Terus frasa bertemu dengan frasa yang lainnya disebut dengan clause. Klausa membentuk dengan klausa yang lainnya, gitu ya. Kumpulan dari ini semua itu jadi namanya adalah baru yang kita sebut sebagai sentence atau kalimat. Nih, ini yang paling dasar dulu ya teman-teman. Nah, terus untuk klausa ini sendiri, terutama untuk relative clause, itu akan diawali dengan relative pronoun untuk menjelaskan kata atau klausa pada kalimat induk yang mengawali. Jadi nanti akan ada dua klausa gitu ya. Dia akan menyusun, jadi akan ada klausa A dan klausa B. Nah, dua ini digabung nanti akan membentuk sebuah sentence. Seperti itu, biar kalian tidak bingung. Klausa itu apa ya, gitu ya. Gitu. Nah, langsung aja, kita lanjut. Nah, untuk relative clause tadi kan dia dibilang ya, di slide sebelumnya, dia bilang untuk dia memiliki relative pronoun. Apa sih relative pronoun itu?